Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Terputra Effendi dari kelompok 2, program Camp Batch 3, Data Analyst dan Business Intelligence, yang sekarang akan mereport tentang final project Business Intelligence Solution for Jewelry Retail Sales. Pertama-tama, kita akan introduction terkait projectnya. Jadi, project ini tuh solusi business intelligence end-to-end untuk menganalisis performa bisnis retail perhiasan. Untuk dataset yang digunakan yaitu Jewelry Database sebagai OLTP-nya. Jadi, dataset ini tuh disediakan langsung oleh Serets yang kita bisa pilih sendiri di antara opsi-opsi lainnya. Untuk prosesnya itu sendiri, yang pertama itu input database-nya dari jewelry database tadi, lalu masuk ke staging, lalu data warehousing, lalu setelah itu data mart, dan data mart tersebut dijadikan visualisasi yang dilakukan di Tableau. Nah, untuk tools yang digunakan yaitu pertama itu ada PostgreSQL, jadi OLTP dan data warehousing-nya menggunakan PostgreSQL, baik lalu selanjutnya yaitu menggunakan Pentahodata Integration. Jadi Pentahodata Integration ini sebagai tools untuk melakukan proses ETL atau Extract, Transform, dan Load. Dan yang ketiga tentunya menggunakan Tableau sebagai pembuatan dashboard dan insight-nya dari dashboard tersebut. Untuk fokus analisis, di sini ada tiga garis utama atau tiga garis besar. Yang pertama sales, penjualannya, kedua customer behavior, dan yang ketiga itu campaign performance. Nah, di sini ada overview terkait datasetnya, yaitu Jewelry Database. Di sini tabel utama yang digunakan itu diantaranya ada sales, sell item, customer, produk, kategoris, brand, store, campaign, campaign sales map, purchases, supplier, inventory, dan stock movement. Nah, industrinya ini jelas kita dari judulnya sendiri itu jewelry berarti terkait retail. Jadi bisnis yang bergantung pada penjualan produk perhiasan, marketing kampanye ya, dan hubungan pelanggannya itu bagaimana. Nah, kita bisa lihat di sini di Jewelry Database di sini ada public dan saya udah mengimport beberapa tabel di sini, total ada 15 tabel yang tadi saya sebutkan. Oke, lalu selanjutnya itu business problem dan objektifnya. Di sini ada business question, beberapa sampel yang saya ambil untuk dimasukkan ke dalam PowerPoint ini. Yang pertama itu store mana yang memiliki performa revenue dan margin tertinggi. Lalu yang kedua, pertanyaannya itu produk atau kategori apa yang laku dan paling menguntungkan. Lalu yang ketiga itu bagaimana perilaku pelanggan. Di sini ada beberapa indikator yang menentukannya. Yang pertama tuh RFM atau resensi, frekuensi, dan monetary. Terus gender atau jenis kelamin, lokasi, atau berdasarkan profitabilitas. Dan yang keempat terakhir itu business question-nya, apakah campaign itu atau kampanye ini berpengaruh terhadap peningkatan sales dan ROI atau return on investment. Lalu selanjutnya dari objektifnya ini sendiri, jadi mengukur performa penjualan lintas store dan lintas kategori produk. Lalu yang kedua, melakukan segmentasi pelanggan untuk strategi marketing. Yang ketiga itu mengevaluasi efektivitas kampanye terhadap revenue dan ROI. Dan yang keempat itu menyediakan dashboard interaktif untuk pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya, di sini ada workflow project eh, secara end-to-end. Jadi pertama itu jelasnya itu OLTP menggunakan PostgreSQL. Jadi di OLTP ini itu mengimport seluruh tabel jewelry database yang sudah disediakan. Lalu masuk ke staging menggunakan Pentaho. Jadi untuk staging ini itu hanya sebatas copy data mentah dari OLTP tanpa cleaning sama sekali yang kami lakukan. Selanjutnya itu DWH atau data warehousing. Jadi membangun star skema, dimensi dan faktanya ada, termasuk transformasi data dan cleaning tadi yang tidak dilakukan di staging sebelumnya, tapi kami lakukan di DWH atau data warehouse. Oh, yang keempat data mart. Nah, jadi
Dan Tamart ini udah ringkasan yang terarah ya untuk yang nantinya akan dibuat dashboard, yaitu salesnya, customernya, dan campaign atau kampanyenya. Nah, setelah itu masuk ke Tableau. Jadi Tableau ini sebagai dashboard interaktif untuk yang nantinya dapat digunakan untuk melihat insight bisnis apa yang bisa didapatkan. Dan terakhir ya insight dari Tableau tadi untuk pengambilan keputusan yang berbasis data. Nah, lalu selanjutnya itu data flow-nya mirip seperti workflow project tadi. Jadi alur datanya itu dari PostgreSQL, OLTP database, lalu ke ETL Pentaho itu staging datanya menggunakan Pentaho lagi untuk data warehousing, yaitu di sini star schema ya, warehouse-nya bukan Snowflake. Lalu DWH di sini uh, kami masukkan jadi data mart setelah DWH-nya, sama juga menggunakan ETL Pentaho. Lalu dari data mart tersebut dikeluarin atau diekspor menggunakan CSV, dan CSV itu sendiri kami masukkan lagi ke Tableau sebagai tools yang nantinya akan dibuat dashboard, dan dashboard tersebut jadi insight business. Lalu di sini ada penjelasan lebih detail sedikit terkait staging area. Jadi staging area yang kami lakukan itu untuk area penampung data sementara sebelum masuk ke DWH atau data warehousing, digunakan untuk memisahkan data mentah dari proses transformasi lanjutan. Di prosesnya itu sebenarnya hanya mengcopy data mentah dari OLTP tanpa transformasi sama sekali, terus menggunakan komponen Pentaho-nya itu hanya tabel input dan tabel output di desainnya. Dan yang untuk prosesnya itu terakhir itu hanya menyalin semua tabel, sales, sell item, customer, produk, kategori, store, campaign, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di gambar di bawah sini, yaitu SQL yang digunakan itu select bintang from produk, atau intinya semua tabel digunakan di sini. Ini sebagai staging area yang kami lakukan. Di sini lihat ada staging brand, campaign sales map, dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk data warehouse design, jadi yang tadi saya bilang itu stack schema ya. Jadi fact table-nya itu menggunakan fact sales. Jadi dari fokusnya itu ke sales untuk tabel faktanya. Untuk tabel dimensinya, di sini ada 6 ya. Pertama, dimensi untuk customer, kedua untuk store, ketiga untuk produk, keempat kategori, yang kelima campaign, dan keenam sebagai tanggal ya, dimensi tanggal date. Nah, untuk tujuan DWH ini untuk mempermudah analisis penjualan, memusatkan data dari berbagai tabel OLTP, dan menyediakan struktur siap analisis untuk data mart dan dashboard. Nah, di sini ada penjelasan lebih lanjut terkait fact table, yaitu tadi fact table-nya di sini menggunakan fact sales. Jadi sumber datanya itu dari sales, sell item, produk, customer, store, dan campaign sales map. Transformasi yang dilakukan itu revenue. Untuk rumusnya itu unit price dikali quantity. Setelah itu hasilnya dikurang discount. Terus kita mapping foreign key, jadi surrogate key-nya untuk fact table di sini. Dan yang terakhir, standarisasi payment method. Untuk beberapa kolom penting yang digunakan yaitu quantity, unit price, discount, revenue, product key, customer key, store key, campaign key, dan date key. Nah, yang berakhiran key ini sebenarnya surrogate key dari dimensi tabel lainnya. Nah, di sini ada beberapa penjelasan transformasi apa yang dilakukan di dimension table pada 6 dimension tabel dimensi yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu mungkin dari dimensi customer. Jadi transformasi yang dilakukan itu perhitungan umur, age berdasarkan birth date. Lalu standarisasi gender, terus selanjutnya itu ekstraksi tahun bergabung atau join year, dan surrogate key-nya juga sebagai customer key di sini. Saya rename-nya. Terus dimension store
Yang pertama itu menggabungkan informasi store dan brand, dan yang kedua ekstraksi tahun pembukaan tokonya kapan. Yang ketiga itu dimension produk, yaitu menggabungkan produk dengan kategori. Kalau nggak salah menggunakan lookup dan menghitung margin, yaitu selling price dikurangin dengan cost price, dan terakhir menormalisasi harga. Lalu dimension table selanjutnya itu dimension kategori. Yang pertama dilakukannya self lookup terhadap kolom yang sama di satu tabel yang sama. Lalu memecah kategori utama yaitu jewelry, dan sub kategorinya itu ada dua, rings dan necklace. Dan surrogate key juga dibuat di sini sebagai kategori key. Lalu terakhir itu ada dimension campaign, menghitung duration days, terus status ended atau aktif berdasarkan hubungan current date dan end date. Dan surrogate key-nya juga di sini saya tulis sebagai campaign key. Oke, mungkin terakhir yang akan saya sampaikan di sini terkait overview data mart ini. Jadi data mart di sini kami menggunakan tiga data mart, yaitu sales performance, customer analytics, dan campaign performance. Yang tiga-tiganya tadi sudah sempat saya mention di awal, itu sebagai tiga topik besar atau topik utamanya ya. Jadi di sales performance ini yang pertama itu adalah revenue per store. Jadi revenue per store ini tuh dia kayak mengukur total pendapatan per tokonya untuk melihat toko mana yang paling berkontribusi terhadap penjualan. Lalu selanjutnya itu revenue per kategori. Jadi dia melihat kategori produk berdasarkan pendapatan terbesar, yaitu ring, jewelry, dan necklaces. Lalu itu top selling product. Jadi dia itu menampilkan produk dengan jumlah penjualan tertinggi sehingga melihat item yang paling diminati pelanggan. Lalu gross margin by store, yaitu selisih antara revenue dan cost ya, untuk mengetahui profitabilitas di masing-masing store-nya. Terus discount behavior, analisis pola diskon pada kategori atau produk tertentu untuk melihat dampaknya terhadap si revenue-nya. Dan terakhir itu adalah grafik revenue trend. Jadi revenue trend ini menunjukkan pergerakan revenue dari waktu ke waktu. Dia bisa meningkat, stabil, atau apakah turun selama periode tertentunya. Terus yang kedua terkait customer analytics. Yang pertama tuh resensi ya. Jadi resensi itu mengukur seberapa lama sih sejak terakhir kali seseorang itu pelanggan melakukan transaksi. Jadi pelanggannya itu terakhir transaksinya itu kapan. Terus frekuensi itu menghitung beberapa kali pelanggan melakukan pembelian selama periode analisis. Dan terakhir monetary, yaitu menunjukkan total jumlah uang yang dibelanjakan oleh pelanggan, yang bisa disingkat sebagai RFM Analytics. Lalu segmentasi RFM di sini saya kelompokkan menjadi champion, loyal, at risk, loss, dan kalau tidak salah itu middle class. Jadi segmentasi ini dilakukan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan RFM-nya tadi. Lalu gender profitability, jadi membandingkan profit yang berasal dari pelanggan pria dan wanita, dan terakhir itu city profitability. Jadi dia itu melihat profit per kota untuk mengetahui daerah mana yang paling potensial dan menguntungkan. Terus yang ketiga adalah campaign performance. Pertama campaign table. Jadi campaign table itu melihat semua ringkasan, yaitu nama, durasi, target gender, total budget, dan total revenue yang dihasilkan. Lalu budget versus revenue. Jadi membandingkan antara budget dan revenue itu sendiri. Lalu campaign ROI, jadi mengukur efektivitas kampanye dengan menghitung return on investment dari budget yang dikeluarkan. Selanjutnya itu order and quantity performance, yaitu jumlah order dan quantity produk yang terjual selama campaign berlangsung. Lalu campaign duration versus ROI, jadi dia itu menilai apakah campaign yang lebih lama itu apakah dia itu selalu menghasilkan ROI yang lebih baik. Dan yang terakhir itu revenue by target gender ya. Jadi mengukur pendapatan berdasarkan gender. Di sini female, male, ataupun all, yaitu gabungan dari keduanya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Dinda Prepnatasari. Saya akan melanjutkan penjelasan mulai dari tahap visualisasi data hingga kesimpulan akhir dari proyek ini. Dashboard yang kami bangun ini disusun berdasarkan data mart yang telah dipersiapkan pada tahap sebelumnya.
Dan secara keseluruhan, dashboard kami dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu campaign performance, customer analytics, dan sales performance. Data yang telah melalui proses integrasi, cleaning, dan transformasi kemudian diekspor dalam format CSV dan diunggah ke tabel publik. Kemudian ini untuk visualisasi yang telah kami buat. Pada tahap ini, data mentah yang sudah distandarisasi kami visualisasikan jadi beberapa bagan dan grafik, kemudian dirangkai menjadi satu tampilan dashboard interaktif yang memungkinkan pengguna untuk melakukan eksplorasi data melalui filter, drill down, dan highlight berdasarkan kategori, store, segmen pelanggan, hingga campaign. Dengan demikian, dashboard tidak hanya menampilkan informasi secara statis, tapi juga dapat mendukung kebutuhan analisis yang dinamis dan lebih mendalam. Baik, dashboard pertama yaitu campaign dashboard yang dirancang untuk mengevaluasi efektivitas setiap campaign pemasaran. Dashboard ini menampilkan beberapa metrik utama yang berfungsi untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait performa campaign. Untuk visualisasi pertama di sini adalah budget versus revenue yang memperlihatkan perbandingan langsung antara anggaran yang dikeluarkan dan pendapatan yang dihasilkan oleh masing-masing campaign. Selanjutnya terdapat campaign ROI yang menunjukkan tingkat pengembalian investasi dari setiap campaign sehingga dapat memudahkan identifikasi campaign yang paling menguntungkan. Selain itu, terdapat visualisasi campaign duration versus ROI yang menghubungkan durasi kampanye dengan hasil ROI untuk melihat durasi optimal dalam menjalankan promosi. Kemudian grafik revenue by gender target menunjukkan kontribusi pendapatan berdasarkan target gender. Apakah target ini itu untuk ditujukan untuk laki-laki, perempuan, atau untuk semua gender? Kemudian pada dashboard ini tersedia filter khusus yang memungkinkan pengguna melihat performa masing-masing campaign secara terpisah. Seperti ini, campaign 1, campaign 2, dan seterusnya. Kemudian dari keseluruhan analisis pada campaign dashboard ini dapat disimpulkan bahwa campaign 4 itu campaign 4 dan campaign 2 menghasilkan revenue tertinggi, sementara ROI terbaik ditunjukkan oleh campaign 2 dengan nilai 2.685. Selain itu, campaign yang menargetkan L-gender memberikan revenue tertinggi sehingga strategi penargetan dapat lebih inklusif. Untuk durasi campaign juga memberikan pengaruh di mana campaign dengan durasi menengah sekitar 139 sampai 150 hari cenderung menghasilkan ROI lebih baik dibandingkan campaign yang terlalu singkat. Baik, untuk selanjutnya pada customer dashboard, analisis difokuskan pada perilaku dan profitabilitas pelanggan. Visualisasi pertama di sini ada RFM segment distribution yang menggambarkan jumlah pelanggan dalam masing-masing segmen seperti loyal, at-risk, loss, dan seterusnya. Distribusi ini memberikan gambaran mengenai nilai pelanggan berdasarkan pola pembelian mereka. Kemudian terdapat RFM analitik dalam yang menggabungkan metrik resensi, frekuensi, dan monetary. Kemudian analisis berikutnya ada city profitability yang menunjukkan profit per kota untuk mengevaluasi wilayah mana sih yang memberikan kontribusi ekonomi yang paling besar. Kemudian terdapat gender profitability yang memperlihatkan perbandingan revenue antara pelanggan laki-laki dan perempuan. Kemudian dashboard ini juga dilengkapi filter untuk memudahkan peninjauan performa pelanggan berdasarkan kota A, kota B, dan kota seterusnya. Kemudian dashboard ini dapat ditarik kesimpulan bahwa segmen Champions merupakan kelompok pelanggan terbesar dan paling bernilai, sehingga perlu dijaga melalui program yang ada. Dari sisi pendapatan, female customer itu menyumbang lebih dari 1 miliar revenue.
menjadikannya kelompok paling profitable dibandingkan dengan pelanggan laki-laki. Selain itu, kota D memiliki profit tertinggi, diikuti kota C dan kota E. Kemudian RFM menunjukkan champion yang memiliki nilai monetary paling tinggi. Baik, selanjutnya saya akan masuk pada bagian sales performance dashboard, yaitu dashboard yang dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait kinerja penjualan di seluruh store dan kategori produk. Kemudian, dashboard ini terdiri dari beberapa visualisasi yang saling melengkapi untuk menjawab 3 pertanyaan bisnis, yaitu store mana sih yang paling unggul, produk mana yang paling laris, dan kategori apa yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan. Selain itu, dashboard ini juga dilengkapi fitur khusus untuk melihat tren revenue harian agar manajemen dapat memantau dinamika penjualan dari waktu ke waktu. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa visualisasi pertama adalah revenue by store, yang menampilkan total pendapatan pada setiap store-nya. Dari grafik ini terlihat jelas bahwa store 4 ini menjadi store dengan revenue tertinggi. Kemudian terdapat chart top selling produk yang menunjukkan jumlah unit terjual dari masing-masing produk. Dari chart ini dapat dilihat bahwa produk dengan jumlah penjualan tertinggi itu ada di produk 12. Kemudian di sini terdapat visualisasi gross margin by store, yaitu yang tertinggi pada store 4. Selanjutnya terdapat analisis revenue by kategori dan grafik diskon behavior. Dari chart ini terlihat bahwa kategori rings itu menjadi kategori dengan revenue terbesar, disusul necklace dan jewelry. Kemudian dari grafik diskon behavior juga menunjukkan bagaimana sih pola pemberian diskon ini mempengaruhi pendapatan dalam tiap kategori. Selain itu, dashboard ini dilengkapi tombol navigasi fitur revenue trend, yaitu halaman khusus yang menampilkan grafik perubahan revenue harian berdasarkan tentang tanggal yang dipilih. Dapat dilihat bahwa grafik ini menunjukkan penjualan harian cenderung fluktuatif dan dapat mengindikasikan adanya pengaruh event tertentu, campaign, atau perilaku musiman pelanggan. Setelah membahas 3 dashboard utama sales performance, customer insight, dan campaign performance, selanjutnya saya akan merangkum temuan-temuan utama yang kami peroleh dari keseluruhan analisis. Berikut adalah main insight yang menjadi highlight dari project ini. Ditemukan bahwa kategori rings menghasilkan revenue terbesar. Kemudian store 4 paling profitable dari sisi revenue dan gross margin. Kemudian pelanggan female memberikan kontribusi profit paling besar dibandingkan pelanggan male. Kemudian kota D adalah lokasi yang paling menguntungkan dibanding kota yang lain. Campaign 2 memiliki ROI paling tinggi dan campaign 4 memiliki revenue tertinggi. Kemudian segmen champions adalah customer yang paling bernilai. Berdasarkan insight yang sudah diidentifikasi sebelumnya, kami juga menyusun beberapa rekomendasi bisnis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan performa penjualan, campaign, dan profitabilitas pelanggan. Berikut adalah rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama yaitu memfokuskan campaign ke female customer, kemudian meningkatkan stok promo kategori rings untuk memaksimalkan revenue. Kemudian mengoptimalkan strategi store, yaitu mengevaluasi store dengan revenue terendah. Memprioritaskan campaign dengan target all dan durasi 140-150 hari. Kemudian mempertahankan dan upselling kepada segmen champion. Kemudian yang terakhir adalah memperkuat pendekatan pelanggan pada kota D dan kota C. Kemudian untuk batasan penelitian kami, proyek kami di sini adalah pada dataset ini hanya mencakup periode tertentu. Kemudian tidak tersedia data marketing cost detail selain campaign budget. Tidak ada data demografi lengkap pelanggan. Kemudian inventory dan purchase data tidak sepenuhnya digunakan.
Kemudian beberapa data membutuhkan normalisasi tambahan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.